Si putar sada lagu pujian, baca mari putar kenca bagi tuan rumah kari mabatoto bagi biasa J baca Alkitab ras nurikan sitik pengecapenan. Jadi si puji lebih Tuhan. Tuan rumah kami, dipersilahkan kami. Oke, shalom, selamat malam, berjua-jua, salam ate metedeman bantai kerina. Walaupun jauh di mata, tapi kita tetap sama-sama dekat di dalam doa. Mulai acara PA JJ anu sada lagu pujin gundari mari kita ras-ras artoto kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu karena kasih karuniamu masih menyertai kami, masih menyertai di kehidupan kami hingga pada malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan melakukan PA, PJJ, perpulungan jabu-jabu di sektor kami nih Tuhan, sektor Kolose.
Kiranya Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai Tuhan selama kami melakukan PA ini. Ajari kami Tuhan. Ajari kami untuk melakukan apa yang akan kami pelajari pada malam ini sesuai dengan firman-Mu. Berikan juga kepada kami rezeki dan kesehatan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ogenta untuk malam ini PAPJJ kita ambil dari Perbahanan Rasul-Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Bapak Aldi mau baca? Oh ya, diwakili ya. Perpulungan i Antioquia. Kala si inggote man Jesus merap, arkiteken peniksaan si jadi kenca Stefanus ibunuh. Piga-piga kala seh kupenike kiperus ras Antioquia. Ije iberita kena berita karena Yesus mankala Yahudi saja. Tapi piga-piga kala sisah ku Antioquia eme kala Kiperus ras kala Kireni. Meritakan berita si meriah karena Tuhan Yesus. Man silabo kala Yahudi pe. Tuhan nampati kala ibas dahinna. Maka enterem kala te dengan ngendeskan diri nama Tuhan. Perpulungan si Jerusalem megi berita karena kai singgo jadi i Antioquia. Maka isuruhna Barnabas kujah. Kencasa Barnabas i Antioquia meriah kal ukurna ngidahlias ate di bata singgo seh man kala ia jukna perpulungan gelah tetap erkini tekan man Tuhan. Perban merandal kal Barnabas sebagai piadem alu kesah si badia dengan teguh kini tekena maka enterem kala te man Tuhan. Jenari berkat Barnabas ku Tarsus ndarami Saul. Kenca jumpa radu ia ku Antioquia. Sada tahun dekahna ia ras perpulungan janah ibas sada tahun enterem kala ia jarina. I Antioquia metangtangna ajar-ajar iglari Kristen. Jadi pembacaan firman Tuhan PAPJJ kita pada malam ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 26. Tema kita malam ini te dengan ngendeskan diri mandi bata. Jadi ini sepertinya kita harus meneladani seorang yang bernama Barnabas. Jadi Barnabas itu layanannya luar biasa. Dia bukan termasuk dari 12 murid Tuhan Yesus seperti Petrus atau siapapun itu yang kita kenal. Bahkan kita mungkin beberapa dari kita mungkin masih bertanya-tanya, Barnabas itu sering kita dengar tapi sosoknya kita tidak begitu kenal gitu, tidak seperti Yakub, tidak seperti Daniel, jadi kurang familiar. Tapi pelayanannya luar biasa. Dia rela menjual ladangnya, menjual hartanya untuk pelayanan. Seperti itu juga yang dia lakukan di perpulungan Antioquia. Setelah siapa tadi itu dibunuh, Stefanus dibunuh, lalu sudah merap mapar. Jadi perjalanannya itu sudah kemana-mana. Bersama Saul dia menyebarkan firman Tuhan, melakukan penginjilan kepada orang banyak, terutama di Antioquia. Jadi jemaat mula-mula itu gereja Kristen pertama itu di Antioquia. Ada pepatah yang mengatakan semakin dibabat, semakin merambat. Itu ada satu pengarang buku rohani Kristen, Andar Ismail. Aku suka membaca bukunya. Memang aku dari dulu suka membaca dan suka menulis gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada di Facebook gitu
gitu. Jadi gereja itu bertumbuh bukan apa ya, bukan karena satu orang, bukan karena kehebatan beberapa golongan, bukan karena kini bayaken, bukan karena kepintaran, bukan. Jadi gereja itu bertumbuh itu karena kenirsadaan. Jadi kita semua ini adalah pelayan di dalam gereja gitu. Jadi seperti jemaat di Antioquia bisa bertumbuh di Babat, walaupun Babat tetap merambat. Aku ada satu ilustrasi. Kami selama di Medan ini selain berlogam, kami juga memulai usaha kecil-kecilan ternak. Nah, ada ternak lele, ada ternak ayam, ada ternak kambing. Nah, jadi awal mulanya itu adalah ada sekelompok anak muda. Dulu dia ada komunitasnya di ternak kambing Indonesia. Jadi karena pandemi tidak apa, untuk ekspor daging juga kuotanya dibatasi, justru kita import daging dari luar, jadi agak matilah gitu untuk bisnis ini. Jadi waktu itu kami bercerita dan sepertinya itu dia punya jangkauan ke depannya itu masuk gitu loh. Akhirnya kami mencoba berkolaborasi, dan kami basicnya tidak pernah memang mau berhubungan dengan bisnis yang bernafas seperti tumbuhan atau hewan ini, karena resiko kerugiannya pasti itu besar kalau kita hitungan dalam segi rupiah ya. Cuma beberapa orang ini, orang anak muda ini, pekerjaannya kan jadi tidak ada, sedangkan pandemi begini, akhirnya oke lah, bolehlah kita berjoin gitu kan. Aku perhatikan dari ternak ini, dia punya kotoran itu selama ini kan kita menganggap dia bau kotor ya gitu kan. Nah ternyata itu multifungsi loh, multifungsi sekali. Jadi ada di sekitaran gudang kami, kandang kami itu, yang suka datang untuk membeli kotorannya itu gitu. Aku tanya, untuk apa kotorannya mas gitu kan, kan bau banget itu. Untuk pupuk bu, dia bilang. Ini pupuk ini apalagi begini pandemi, ibu-ibu tuh lagi seneng-senengnya bercocok tanam, semua ditanam bu katanya. Dulu bunga-bunga yang dia cari itu yang warna-warni, kalau sekarang enggak bu, dia bilang. Dia dari yang hutan-hutan itu yang dia suka sekarang, jadi dia perlu media tanam, dia bilang. Oh gitu ya. Jadi aku tadi membaca apa ini tadi, uh, membaca renungan untuk PJJ kita malam ini, ternyata yang kotor itu, yang bau itu, ternyata bisa juga bermanfaat gitu. Sama seperti kita menganggap kadang masalah-masalah yang ada di hidup kita itu sebagai kotoran. Kita seolah-olah tidak mau, kalau bisa janganlah masalah perbedaan itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kita selalu memohon, meminta seperti itu kepada Tuhan. Sebenarnya kotoran itu, perbedaan itu, masalah itu adalah pupuk untuk diri kita, supaya kita bertumbuh, kita bisa berbuah gitu. Jadi berdampak juga untuk sekeliling kita juga, untuk terutama untuk keluarga kita gitu kan, dan diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang seperti itu juga karya sama seperti karya Tuhan di jemaat Antioquia ini tadi. Kenapa Tuhan memberikan seperti itu? Lalu dia Barnabas dan Saul bisa bersama, sehingga bisa terbentuklah Kristen yang kecil, gereja yang kecil, akhirnya sampai ke Indonesia, sampai ke Tanah Karo, sampai ke Menceng, ke sektor Kolose. Salah satunya adalah kita, gitu kan? Berarti kan Tuhan itu punya maksud tersendiri, gitu. Ada rencana Tuhan. Jadi dengan ngendeskan diri mandi bata. Jadi bukan hanya percaya saja, tapi kita juga harus sepenuhnya memberikan diri kita kepada Tuhan, memberikan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kadang-kadang kalau kita bilang manis di mulut aja, ayah aku percaya, tapi perbuatan kita tidak seperti itu gitu. Nah, tapi aku ini kok, aku betul-betul Adina aku ulanen, Nina, perbahananku ulanen.
aku ulanan ini, tapi aku tak, tidak bisa seperti itu. Jadi kita Kristen itu harus sembaba dari perkataan kita, dari perbuatan kita, karena orang melihat kita itu sebagai garam dan terang. Nah, walaupun sedikit. Jadi ini dari kami sedikit. Semoga kita sama-sama dalam pelayanan ini bisa ersada ari, kita bisa menjadi gereja yang kecil, Kristus yang kecil, sehingga kita bisa dilihat oleh banyak orang. Satu nats di sini, Tuhan nampati kala ibas dahina, maka enterem kala te dengan ngendeskan diri nama Tuhan. Jadi ini adalah penyertaan Tuhan. Tuhan itu pasti akan menyertai kita, gitu loh. Tuhan pasti akan menyertai kita. Jadi kita dibilang ini bukan aku aja, bukan Bapak Aldi aja, tapi kita adalah Kolose, kita adalah GBKP Cengkareng, kita adalah GBKP Simalem. Jadi di perenungan ini semoga kita semua Arsada Ari bisa bertumbuh di dalam pelayanan kita. Bujur Tuan rumah kami. Jadi sangat berkesan ya. Jadi hidup kita itu memang benar-benar harus berbuah, harus bertumbuh. Jadi paper beben bas kita ulas dianggap jadi kelemahan man banta, justru perbanca kita bertumbuh. Puji Tuhannya. Gundari silanjut dengan dia kita sinurikan pengejapan ibas temata berngenda adina lalit gelah silanjut ku diskusi. Lagu kok lit. Jadi silanjut ku diskusi ibas diskusi kita ibas berngenda lit dua pertanyaan. Jadi si pertama, turikan kai sebabna maka anterem kalak man Yesus i Antioquia seh i gelari Kristen. Si kedua kan kai ni tanda-tanda kalak sida ras mendeskan diri naman Tuhan. Jadi si pertama lebih mungkin tunjuk kami saja lah ya. Si pertanyaan pertama mungkin Abang Bapak Juan baci tanggapi dulu Bang ibas pertanyaan nomor sadenda Kak Abdul dipersilahkan. Oke, aku coba ya. Jelas suara ya. Shalom, sehat-sehat kita semua PJJ Kolose. Jadi kalau dari nats kita yang kita baca hari ini adalah mengapa di sini pertanyaannya adalah mengapa orang yang percaya di Antioquia disebut Kristen. Aku baca salah satu di tempat lain bahwa pengertian Kristen di sini adalah Kristus kecil, ataupun bisa dibilang adalah pengikut Kristus, ya. Jadi kenapa? Karena di sini asal mulanya orang percaya dari kecil sampai besar. Dan yang sangat uniknya, yang kita tahu bahwa Antioquia itu adalah sebuah kota besar, pusat perdagangan, ya bisa dibilang kota budaya dan pusat perdagangan pada zaman Masehi tersebut. Dan yang sangat unik juga di Antioquia ini, nggak cuman orang Yahudi yang menerima Yesus. Karena kita lihat ini banyak suku di luar dari Yahudi yang menerima Yesus di Antioquia ini. Dan yang kedua yang uniknya adalah awal mula penyebaran dari mengenai Injil atau firman Tuhan ini bukan dari bisa dibilang para nabi, tetapi orang yang biasa seperti yang tadi disebut oleh tuan rumah. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang terkenal yang dalam menyebarkan firman Tuhan. Justru adalah di sini
murid-murid Yesus yang berada di Yerusalem yang mengutus Barnabas ke Antiokhia, karena dia melihat murid Yesus itu murid Yesus yang ada di Yerusalem itu melihat perkembangan Antiokhia ini yang luar biasa dalam pertumbuhan imannya, sehingga murid Yesus yang berada di Yerusalem ini mengutus Barnabas supaya jemaat di sana supaya semakin besar, semakin banyak, karena bisa dibilang bahwa dari kecil sampai besar ini perlu dibimbing, karena dengan bertumbuhnya ini disitulah muncul pengikut-pengikut Kristus, ya. Jadi bisa dibilang semacam Kristen kecilnya awal mula di Antiokhia ini. Dan Barnabas juga merasa saya sepertinya perlu dibantu. Jadi Barnabas meminta bantuan Saulus, ya, meminta bantuan Saulus untuk Antiokhia, untuk membantu dia menyebarkan firman Tuhan. Jadi di sini bahwa di Antiokhia sendiri tidak tertulis siapa yang asal mula atau titik mula siapa yang menyebarkan firman Tuhan di sana, tetapi adalah pengikut Kristus yang ada di Yerusalem mengutus. Jadi bisa dibilang adalah orang-orang yang biasa saja, bukan seorang nabi yang dikirim ke sana untuk menyebarkan firman Tuhan. Tapi perkembangan yang sudah menjadi luar biasa, makanya Barnabas. Dan orang juga mengetahui siapa Barnabas itu. Nah, jadi dengan mengetahui siapa Barnabas itu, semakin besarlah pengikut Kristus di Antiokhia. Jadi bahwa dibilang enggak cuma umat Yahudi yang ada di Antiokhia yang bertumbuh imannya. Semua, karena bisa dibilang Antiokhia ini adalah jemaat yang plural atau yang banyak, yang majemuk. Jadi semua orang bisa menerima kebenaran firman Tuhan, dan di sana semakin besar bahwa orang yang percaya itu semakin besar dan dia percaya bahwa apa yang diberitakan tentang kebenaran firman Tuhan itu bisa terjadi. Makanya di ayat 26 jelas bahwa pertama kalilah disebut Kristen. Jadi Kristen asal mulanya adalah Kristus kecil atau pengikut Kristus, dari awalnya bayi ataupun dari yang menjadi yang besar. Dan jelas di ayat 27 kalau kita bisa tindak lanjut bahwa Antiokhia ini telah menjadi tempat pengungsian bagi orang-orang percaya di Yerusalem. Karena di Yerusalem semakin banyaknya penganiayaan sehingga orang-orang di Yerusalem mengungsi ke Antiokhia. Nah, jadi bisa dibilang karena sudah semakin besarnya pengikut Kristus di sana, makanya orang-orang Yerusalem yang merasa dianiaya ataupun tertekan pindah ke sana agar bisa semakin mengembangkan sebagai kekristenannya, sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau menurut aku asal mula Kristen itu karena memang Kristus kecil atau pengikut Kristus dari awal mulanya. Itu mungkin dari aku. Bujur. Bujur, ibas jawaban itu ibas nomor sada enda bang. Mungkin sada nari man bibi nande meli baci mungkin tanggap bi ibas pertanyaan nomor sada enda. Dipersilahkan kami bi. Halo? Nggak ada. Lanjut lebih, moderator lanjut. Oke, Bi. Mungkin mungkin kakak Oma Cinta baca jawab duka nomor sadenda sita uga tanggapan duka ibas nomor sadenda.
Lanjut lebih ya moderator ya. Oke, si lanjut saja kok nomor 2 Indah ya. Jadi ibas pertanyaan nomor 2, kainnya tanda-tanda kalak sita ras mendeskan diri naman Tuhan. Nomor 2 Indah, mungkin tunjuk kami Man Bang Samri lebih. Baca mungkin jawab dulu Bang ibas nomor 2 Indah. Bang Samri Tarigan. Oke, mungkin itu Anda tambahi kami situ ya untuk si nomor 2 diskusi kita. Kainge tanda-tanda kalau kita keras mendeskan diri naman Tuhan. Jadi adi arah sidah para tema tabar bernyeda dengan mendeskan diri man Tuhan. Jadi adi jenai dah kami adi kai tanda-tanda kalau kita man Tuhan ningan mungkin arah perbahanan tapi perbahanan sama huli tempat teman atau tempat lingkungan sampai plus ke perbahanan tawar pengerana tiap-tiap hari tapi masih katakan tanda-tanda kala Kristen artinya dalam kala Kristen kita kala Kristen dalam kasih ya apa artinya di mayoritas na ikatan kalau Kristen na kampu kasih daya apa sembelalana lah katakan begitu. Jadi baji katakan kami jenda menbaca otomatis baji perbahanan ras kehidupan tak sehari-hari posita apa isi mahuli apa hilang dia mau tidak ras mungkin ras tetangga atau bagi arah perbahanan arah kasih hendai bagi jadi mungkin akap kami mungkin sensa mungkin lebih gedangna endang wakap bagi moderator bujur deh Bujur Bang ibas jawaban lu. Jadi ya harus dikasih bas kita dimana kita istilahnya kita berperilaku sebagai Kristus lah perkataan tapi sesuailah ras perbuatan ta maka kalak peng gejapkan berkat bagi jadi dipujina Tuhan ibas perbahanan ta. Oke mungkin Uri atas ada atau ya nanti si jawab nomor 2 Enda biarkan kami mungkin baca jawab dulu Kak nomor 2 Enda baca dulu ibas pertanyaan nomor 2 itu Mas Clea. Biarkan kami halo Sebelum diaken boleh boleh Kak boleh karena tadi sudah membaca mungkin bisa kita sharing lagi ya. ya Enda buku PJJ kami lengah sejak Medan jadi gekan kami jenda diskusi nomor 1 tadi turikan kai sebabna maka enterem kalak te man Yesus i Antioquia seh igelari Kristen. Kristen kan pengikut Kristus. Jadi Kristus yang kita sembah itu ada pada diri kita. Karena kita pengikut Dia, maka terlihat dari keseharian kita. Nah, karena ini berhubungan dengan yang nomor 2, kayaknya tanda-tanda sita. Jadi orang Antioquia itu melihat sosok figur Barnabas, Saul tadi, Nabi Saulus. Dari sosok Barnabas dan Saul tadi. Nah, makanya ia mau menjadi orang Kristen kecil tadi. Karena sesulit apapun permasalahan, tetap dia pengendes. Uga apa perbahanan zaman dibata. Dan satu lagi semangat itu yang dilihat. Jadi sebabna maka enterem kalak te man Yesus i Antioquia. Jadi kayaknya tanda-tanda kalak si te ras ngendeskan diri naman Tuhan. Kalau orang yang percaya dengan Tuhan dia tidak takut
menghadapi persoalan hidup. Ngalahkan perbeben lah yang biar. Jadi itulah satu nilai poin plus kita sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau seperti yang tadi sudah kami katakan di awal, apapun perbeben, kalau sedikit-sedikit kita mengeluh, lalu sedikit-sedikit perbeben kita merasa kok hidupku kayaknya aku lah yang paling merana, aku lah yang paling gak dilihat dari Tuhan gitu. Kok bisa seperti itu? Tapi kalau misalnya kita semangat, itu salah satu kalau menurut kami itu yang bisa dilihat cerminan Tuhan Kristus dari diri kita. Dan satu lagi, semangat. Ya, semangat itu tadi tidak murah putus asa. Jadi itu sedikit dari kami, Bujur. Oke, Bujur, Nyonya Rumah. Jadi ya memang harus kita semangat ibas paper beben. Jadi ibas kita semangat epeng kong menandakan kita ngukang berperilaku sebagai Kristus. Jadi ibas arah kita semangat lah kita pernah rendele lah pernah kita mengeluh, justru memudahkan kita jalani hidup. Jadi ibas pertanyaan Enda dengan yang dia kita si Adena jawab pertanyaan Enda. Adena Lanailit telah si lanjut saja ku pembimbing tak ku pendeta. Ya, Bujurman Bandung moderator kami, Jajaman Banta Krina Kekelangan Tuhan, kita si tergabung iba sektor Kolose. Katakan Bujur. Bawa nyanyi dulu. Tapi bagian ada pendeta mungkin rendah kita lebih sebelum. Oke, silakan. Kita putar lagunya ya. Asa bergeras kengasuhan, kami naikkan persembahan, hendaskan kami bandu Tuhan, aludang keriahan. Ajari kami ngergakan Persilahkan kali pendeta. Ya, Bujur. Jajaman Banta Krina, katakan Bujur Mandi Bata,
kita pulung berngenda bas kita ngelakukan PJJ bas sektor ta Kucirman bandu tuan rumah raskam singgo nurikan penggejapan. Jadi tuh kesasin kata dibatas siorati kita berngenda mempeteguhi kita, memberikan suatu gambaran kehidupan selaku kalak Kristen. Kita kan bas bahan PJJ tenda me katakan IJ mulai dari bahan PJJ kita yang di ayat 19. Kalak singgoto man Yesus merap arkiteken peniksaan. Si jadi kenca Stefanus ibunu. Siapa Stefanus enda adalah sada dari pitu si ipilih. Dan itulah awal disebut diaken. Guna nampati rasul-rasul si 12 murid. Engkai makanin kami 12 sebab Yudas menggolit penggantina. Terpalaskan kisah para rasul sada. Ipilih diaken enda si pitu guna ngelai kalak Yahudi si make cakap Yunani. Arkiteken terlalu fokus kepada kalak Yahudi si berbahasa Yahudi. Maka kalak si diberu balu, kalak si melumang, terutama diberu simbalu si berbahasa Yunani, amin peya kalak Yahudi terabaikan. Maka nina rasul-rasul, kami kan fokus mengajar. Tolong bantu kami, maka dipilih pitu diaken. Dan Stefanus enda amin pe ikatan diaken sebagai pelayan. Sinehi kebutuhan diberu simbalu paksa sih. Dia punya kuasa. Dia bisa berikan mujizat dan dia bisa mengajar. Dan dia berdebat dengan mahkamah agama. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari mati. Bahkan dihasudlah, difitnahlah Stefanus, katakan ia menghujat Allah dan menghujat Musa. Gitu. Bagi kalak Yahudi kan Musa sangat tokoh yang luar biasa. Lalu dia dibunuh. Dan itu berakibat kepada orang-orang Kristen di Yerusalem. Jadi di orang-orang Kristen di Yerusalem itu ada yang dia sudah berbahasa Yunani. Berarti dia sudah tidak lagi berada di daerah Yerusalem, tapi dia berada di daerah-daerah yang sudah heterogen. Dan yang menarik kita lihat, arkiteken peniksaan yang merah, membagi. Makasa yaku daerah-daerah Silanai, daerah Yahudi. Jadi Antioquia, si belaskan bahan PJJ, entah Penike, Kiperus itu sudah daerah-daerah yang oleh orang Yahudi disebut daerah kafir. Amin penlit J kalau Yahudi lah, kalau Yahudi sih berkuasa. Beda kalau di Yerusalem dan di daerah Yehuda kan. Itu orang Yahudi yang berkuasa gitu. Tapi kalau sudah di daerah Antioquia, daerah Penike, Kiperus atau daerah Kireni, itu sudah orang-orang yang bukan Yahudi yang berkuasa di sini. Nah, yang menarik adalah terjadi peniksaan besar-besaran di Yerusalem, mereka harus menyebar. Lalu ada yang ke Penike, ada yang ke Kiperus, ada yang Antioquia. Berita karena Yesus. Jadi penderitaan tidak menghentikan mereka untuk percaya pada Yesus. Bahkan penderitaan mendorong mereka untuk menyampaikan kebenaran yang mereka amini. Ya, maka ninandai tuan rumah katakan, jangan sampai penderitaan membuat kita melupakan atau meninggalkan Tuhan. Mereka tidak. Mereka menderita, tapi mereka nggak bisa lagi lepas dari Tuhan. Karena mereka percaya Tuhanlah juru selamat mereka. Tapi di ayat 19 dikatakan, man kalak Yahudi saja ipesakna. Gitu ya. Man kalak Yahudi saja. IJ beritakan memberita karena Yesus, man kalak Yahudi saja. Karena memang masih ada rasa apa mungkin ya, bagi kita kalak karo. Adik kita kukuta sila mayoritas kalak karo, misalnya kita ke Kalimantan atau kita ke Sulawesi gitu ya. Kalau Kalimantan benar interim kalak karo gereja entah PKBKP ada di setiap Kalimantan. Di Sulawesi yang jarang. Atau kalau kita ke Papua gitu ya. Si darami pertama kalak
kalakaro pasti nah meriak ke si akam jumpa ras kalakaro memakai begitulah gambaran gitu ya. Lalu bagaimana dengan orang yang bukan Yahudi? Ada yang dari Kiperus. Kan mereka yang dari Yerusalem kan sudah ada sampai ke Penike, Kiperus, Antioquia. Tapi pika-pika kalau si seko Antioquia emang kalak Kiperus, nakan berita eman kalak sila Yahudi. Berarti kelihatan buahnya ini kan, penyebaran yang luar biasa ini. Makan dari nina tuan rumah semakin dibabat, semakin merambat. Karena kuasa apa? Karena kuasa Tuhan. Di ayat 21, Tuhan nampati kala ibas dahina maka. Jadi bukan karena gagah perkasa mereka, tapi karena pada waktu itu luar biasa kuasa Tuhan dan mereka tidak berhenti. Mereka tetap sampaikan itu. Kan begitu berkembanglah. Maka karena berkembang itu nyatalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus kan sebelum dia naik ke surga. Perbahanan Rasul-Rasul Sada ayat walu. Ibas perbahanan Rasul-Rasul Sada ayat walu ikatakan Tuhan Yesus tapi ya lo kendu pagi gege asum kesasi badia seman bandu. Jana kamu pagi naksikan kena aku man kalak si deban. I Jerusalem itu sebuah kota. I daerah Judea sebuah provinsi. Ras Samaria provinsi si deban. Seku belang-belang dulu. Inilah mulai penyebarannya. Tuhan tidak katakan bahwa tidak ada penderitaan. Tapi yang Tuhan katakan tapi ya lo kendu pagi gegeh asum kesasi badia sehman bad. Kuasa itu yang menguatkan mereka. Kan begitu, berkembanglah. Nah, karena mulai berkembang, otoritas untuk menjaga kebenaran akan berita si Miriah itu ada di Yerusalem. Karena rasul-rasul, murid-murid Tuhan itu berdiam di Yerusalem yang adalah saksi mata. Kenapa mereka mengutus Barnabas? Agar melihat pengajarnya benar nggak ini? Benar nggak yang diajarkan itu berita si Miriah karena Tuhan Yesus? Gitu. Jadi untuk menjaga kebenaran ajaran diutus Barnabas. Nah Tuan rumah mereka sedikit turin isai Barnabas gitu ya. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 4 itu, Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37, Barnabas adalah hasil penginjilan rasul-rasul. Dia orang Siprus. Dia orang Yahudi berbahasa Yunani. Siprus berarti dia bukan orang yang tinggal di daerah Judea. Dia orang Siprus, kan kita lihat tadi dalam bahan PJJ kita dikatakan merab kalaah ku Penike, Kiperus, ras Antioquia. Kalau dalam bahasa Indonesianya di ayat 20 ayat 19 mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus. Jadi Kiperus itu Siprus. Nah, itu asalnya Barnabas. Jadi dia diutus dan yang kita soroti benar kata tuan rumah adalah kesukacitaan Barnabas melihat kuasa kasih Tuhan dan keterangan yang diberikan kepada kita. Perbahan merandal ke Barnabas sebagai ia dem alu kesasi badia dengan teguh kini terkena emakan terem kalak tok mantu. Labo ikatakan perbahan beluh ke Barnabas nurikan pengajaran nih. Perbahan sikap ke belas-belas Barnabas nurikan berita semeriah lang. Kesaksian firman Tuhan katakan perbahan merandal ke Barnabas. Bagi ia dem alu kesasi badia. Jadi merandal saja tidak cukup. Kini ulin Barnabas alu pasu-pasu kesasi badia. Itu yang berikan kuasa. Makanya memang bas persadanta, bas sektor takolosenda kita berdoa agar irakut oleh kesasi badia. Irakut oleh kuasa Tuhan semaka berbagai-bagai biakta, berbagai-bagai kecibalta, berbagai-bagai keberadaan ta, berbagai-bagai surah-suranta, lamba baik perpecahan. Tapi emma baik kini ersadan. Simpe bahaya kini ersadan. Dan itu yang menguatkan orang-orang di Antioquia. Dan Barnabas melihat dia butuh teman. Maka ku Tarsus ia di lona Saul. Saul dalam bahasa Karo, Saulus dalam bahasa Indonesia. Situhuna Saulus ras Paulus itu sama itu. Jadi Paulus dia kan warga negara Roma, dia punya nama. Pada masa itu ada orang yang punya 3 nama dari bahasa yang beda. Saulus itu dari bahasa Ibrani. Paulus itu dari bahasa Yunani.
Karena Paulus dia fokus melayani ke orang-orang non-Yahudi seperti yang Tuhan Yesus katakan ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika Saulus bertemu dengan Yesus di perbahanan Rasul Siwa, kuutus ia kukala sila Yahudi, maka ipakena si rusuren pakena gelarna Paulus gitu. Jadi bukan karena dia sudah terima Yesus lalu dia berubah nama, enggak. Namanya sudah melekat gitu. Cuman pada waktu dia sebelum melayani di orang Yunani, dia pakai Saulus, gitu. Dan Saulus ini di bahasa Kardi dipakai Saul karena merujuk kepada Raja Saul. Ya, bagi orang-orang Yahudi kan sering merujuk kepada nenek moyang mereka, gitu ya. Jadi, tapi lah modali, ampe kata Paulus itu setelah dia ketemu Yesus, yang kita lihat perubahan dia, gitu ya. Jadi karena dia memang mayoritas ke orang non Yahudi, maka dia lebih sering pakai nama Paulus karena itu membawa ikatan emosional bagi orang-orang non-Yahudi. Nah, pertanyaannya kenapa di Antioquia nama pertama sekali disebut Kristen? Kan begitu ya. Jadi memang banyak yang memberikan masukan, situhuna awalna ledekan, ejekan. Nih orang-orang pengikut Kristus, karena nggak semua orang percaya kan. Kasus penderitaan di Yerusalem itu kan berpengaruh pasti ke orang-orang. Orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus yang ada di daerah-daerah lain kan pasti ada. Tidak hanya ada di Yerusalem, bisa jadi ada di Syria, bisa jadi ada di Kiperus, bisa jadi ada di Penike. Ditambah lagi orang yang Yunani yang merasakan, kalau kita lihat di Korintus dikatakan bagi orang Yunani itu satu kebodohan. Kok namanya juru selamat mati di kayu salib? Lah masuk akal nah. Kan orang Yunani kan pakai logika. Itu makanya filsafat itu kan dari Yunani. Lalu bagi orang Yahudi itu kan batu antuken. Ih, juru selamat nih ngan mati bas kayu silang. Terus dikatakan keka nggak terterima mereka. Itu makanya kuasa Roh Kudus Tuhan itu yang memampukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Si baik kita meriah ke ukur kita man Yesus itu bukan karena maunya kita perlu sadari. Itu karena Tuhan yang tanggap kita dan kita merespon itu. Gitu. Ini anugerah, sering kita katakan. Kita ini anugerah bisa percaya pada Yesus. Jadi awalnya itu ledekan. Nah, nih kelompok-kelompok sini ngikut Kristus. Tapi yang luar biasa, mereka tetap berbuat baik. Kan? Mereka berbuat baik, mereka semangat, mereka bersukacita. Sehingga akhirnya itu menjadi kemuliaan. Dipakai Tuhan itu menjadi kemuliaan. Sehingga menjadi pengikut Kristus. Dan sampai sekarang gelar tetap ada. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita sekarang, kita bahas sektor Kolose. Kita ngatakan kita kalak Kristen. Mari gelar silit bas kita tuhu gecapkan kalak kelang ate di bata, bakindai itu riken singgonuriken bas diskusi nomor 2. Tuhu gecapkan kalak. Ras perlu kita tetap megenggeng ibas penderitaan. Kalau kita lihat di negara kita Indonesia, mungkin ada pengalaman kita, ada pengalaman teman kita, arkiteken kita kalak Kristen dihambat untuk karir, dihambat dalam pekerjaan. Karena kita kalak Kristen mungkin dalam usaha kuliner, kita dihambat, berhasil usaha telit kasih ngembuskan isu hoax, tamanang B2 maka ngontabeh gitu ya, semaka akhirnya harus tutup. Kadang kan itu menyakitkan gitu ya. Dihambat untuk mendapatkan izin mendirikan gereja, dihambat untuk beribadah, kan begitu ya. Tapi marilah kita belajar dari umat-umat Tuhan, seperti tadi kata membre kita Bapak juga, bukan orang terkenal lah, kita pakai istilah ya, tuan rumah juga katakan, bukan orang yang terkenal rasul-rasul Yesus seperti Yakobus, seperti Petrus, seperti Andreas yang datang ke Antioquia. Tapi orang-orang yang sudah merasakan kasih Tuhan. Jadi kita pun begitu. Dimanapun kita berada, kalau Roh Kudus Tuhan menyertai kita. Arah perbahanan, arah pengeranan, arah kini genggengan, di babat kita akan semakin merambat. Kalau hati kita tetap tertuju pada Tuhan, kalau tetap ada semangat untuk menyatakan kasih Tuhan. Sehingga memang ini terbagi, sektor Kolose ya. Malam kalau atiku adim bagi sektor Kolose. Resah ke sektor Kolose ya. Nah, gitu kan meriah sih kan. Kai piningan sada arihna. Lama seraman katakan. Nah, kalau begitu kan orang jadi semangat.
Iseng ba sektor Kolosea gitu. Begitu saja kan sudah luar biasa gitu ya. Lipe perbeben tetap ya argia. Ras enggo cidah kendu. Izinkan kami sedikit mengingatkan kepemilihan pertua. Itu kan salah satu kesempatan kita untuk menunjukkan kinerja data. Berbagai-bagai surah-surah. Berbagai-bagai si pilih kita. Tapi alu kita arkiteken kesasi badia. Maka enggo ipilih Tuhan arahkan calon pertuanta bas sektor ta penyisipan si akan ipopilihkan bas runggun harapan ta totonta enda salah sada dalan guna ngatakan sa aku kalah Kristen kalah si banci pakai Tuhan guna pemuliakan Tuhan. Jadi tetap bersadakan sektor Kolose bagi jemaat mula-mula banyak tantangan. Betedah kalau kami megi bagi si katakan bas kata di bata enda perbahal merah dalkel Barnabas gitu ya. Kami berdoa perbahal merah dalkel krina anggota sektor Kolose. Bagai pede mia krina alu kesasi badia dengan teguh kini tekena. Makar terem nakala te mantu. Dibatasi masuk-masuk. Amin. Teruskan kami moderator. Wajar pendeta ibas kata dibatasi kok bisa kendo. Jadi Gundari masuk kita ku persembahan. Cuman sebelum kita ku persembahan, ibas doa siapa tadi nyanda tambahan adalah ditambahkan ku pendeta tak? Boleh tambahkan pendeta. Elva masih ada gangguan di saluran ya. Kurang jelas. Ulangin dulu. Gimana bang? Belvania masih. Oke. Saluran antara. Oh. Belva Pandia ya yang kemarin kita bawa juga di PA Moria. Oke. Betul, pendeta. Pendeta. Oke. Bas tuan rumah, Lid? Tuan rumah? Tambahan anak kami Calvin sudah 2 hari demam. Demamnya lumayan tinggi. Tolong bawa dalam doa. Oke. Di tengah. Dinalan Ailid, klasik puji Tuhan. Terus lagu dalandu dalanda memang bangku terkelin mekap keluhku itebusi darahmu ku ikutkan dalandu ku andaskan geluhku Baskap oh juru samaku damai senang tendiku Seragia dalanku padandu kap anteguh ngelawan kuasa gelap diraska menang tubuh ku ikutkan dalandu ku andaskan geluhku
Ya, mari si pebula ukur taras kita artotor kita. Bujur Tuhan, go banci lakukan kami, perpulungan jabu-jabu kami, iba sektor kami, sektor Kolose. Kata nunggu orati kami, jana tuhu-tuhu kecapkan kami buat kuasa kesasi badi yang ngarak-ngarak, anak-anak du, jemaat mula-mula, si tekman bandu. Amin pe yang menanami peniksaan, si mabai ia harus merah, ku ingan-ingan si deban. Tapi lah pengadi ia guna tetap nurikan berita si meriah karena kam. Tetap ia pengendes man bandu. Tetap ia man bandu. Pengasuh kami Tuhan. Bas perdalanan geluh kami pemegati li perbeben. Lid persoalan si hadiapi kami. Ras megati persoalan era arkiteken kami kalah Kristen. Berikan kami hati yang taat, ras setia Tuhan. Tetap kuasa kesasih dia si ngarak-ngarak kami. Lah tuhu-tuhu kami pebanci bagi jemaat mula-mula. Bagi Barnabas, si tuhu-tuhu teridah ke kini ulin ibas perbahanan ras pengaranana. Tuhan, berikan kesakinir sadan bas persadan kami di tengah-tengah sektor kami, sektor Kolose. Gelas ada aris ada ukur kami, si tatang-tatangan kami ibas ngelai Tuhan. Bagi pe beri kesakinir sadan ku tengah-tengah jabu-jabu kami. Semaka amin pe melala tantangan si halakan kami. Adi sada aris ada ukur kami tengah jabu antara orang tua ras anak, antara bapa nande, antara ndehara perbulangan. Uga pe berat nebaban geluh adi kami tak tek dengan ngendes kendiri man bandu ngasup kami ngalah kenca Tuhan jana tek kami bagi kesaksin kata anu ngata kenca maka dibata tetap ngarak-ngarak Tuhan nampati semaka ngasup tetap kami ndalani kegeluhan enda bujur Tuhan berikan gegaman kami gelah krina kalak Kristen iba bodone enda tetap jadi usihan ibas kini tekan bagi pe ibas kini genggengan ngalahkan perbebet. Bapak nggo pepulung kami persembahan kami, alokan persembahan kami anda bagi bos miring singana atendu. Ajari gereja anu make kenca, subuh secara sektor bagi perunggun guna menopang pelayanan di tengah gereja Tuhan. Tuhan, tak kami, pasu-pasu Tuhan tetap maler bas geluh kami. Maka berikan kami tetap kengasupan kecapkan pasu-pasu Tuhan semaka ngasup kami tetap mengatakan bujur ibas kena dampar geluh kami. Susah senang, sehat sakit, suka duka. Ras tambah-tambahi gegeh arah kesasi badian Tuhan, gelah kami banji jadi pancur kelang atendu. Ibas pak senda, ipersada kami toto kami, nandangi kekelangan kami si jadi tuan rumah, ibas kami ngelakukan PJJ berngenda keluarga Bapak Aldi Ginting. Tuhan si masu-masu keluarga enda, Tuhan si mereka kesehatan si mahuli, Tuhan si mereka kesakin irsadan ku tengah jabuna, Tuhan si mereka rezeki si simpat, Tuhan si mereka kejuah-juahan. Tuhan si pengasuh ngalahkan tantangan persoalan geluh. Semaka tetap keluarga enda Malang man Bandu. Janah meriah ras malam matenar dibatahkan kau. Supaya anak-anak bas perkuliahan, bas persekolahan, bas pergaulan lah. Khusus nartoto kami nandangi anak kami Kelvin Ginting. Ngo 2 wari enda demam, iya ras cukup tinggi. Bapak genduari kami sangat ngalahkan pandemi COVID-19 siwa. Kenca kami adilit kenca suhu tubuh kami meningkat, kami perlu wanti-wanti, kami perlu matangkan. Maka Tuhan mindokal kami pasu-pasu tambar singopan anak kami. Kami si jayam daging kula, ngarap ke kami bas kuasa Tuhan, banci mulihi normal suhu tubuh anak kami, banci malam kesehatan anak kami. Tak kami kuasa Tuhan nerdahian. Bujur Bapak. Terpuji termulia gelarnu pasu-pasu pe usaha ras pendaing kekelangan kami enda erdalan kina alumahuli terpuji gelar Tuhan. Bagi pertoto kami Tuhan nandangi anak kami Belva Pandia ibas pemulihan kesehatan na arkiteken awalna flu batuk kepekan lid si tersumbat saluran hidung ku telinga ras tentu enda mabai situasi yang tidak menyenangkan bagi anak kami. Mari Tuhan pasu-pasu adilikin tambar sipan anak kami, pasu-pasu tindakan medis si alokan anak kami. Bas kuasa Tuhan, ampas malam anak kami hendak. Bujur Tuhan, secara runggun nertoto kami nanyangi keluarga Bapak Efraim Tarigan, si sangana erjada atir, ketekan anak simbaru tubuh, ngoka ngadak kukam. Ibas pengapul, ras pegagah, ibas tuan nari tak kami, keluarga enda ngasuk, ngalokan perhatian Tuhan. Pasu-pasu pe pengurus PJJ kami Tuhan. Rikut ras rayan ibas sektor kami. Beri kesakinir sadan, ibas ngelai Tuhan. Berikan kejuahan kerihan ukur kemalaman ate. Kesehatan ras rezeki si simpat. Ras alu kerjasama, ras anggota ngawani perpulungan ibas sektor Kolose. Terjalin kinir sadan si mahuli Bapak.
teridah sinal sal terang Tuhan. Bujur Bapa pasu-pasu kami kini nasihat di Bas PJJ Indah bagi teman-teman kami sela ikut muat bakin tak kami Tuhan singkawali kami. Tuhan sekawal kami bas ngalakan kerina dampar guru kami. Ngasup kami Tuhan. Sehat-sehat kami, menjuah-juah kami. Arto topik kami kena rencana pemilihan pertua penyisipan ibas sektor kami si akan dilakukan ibas tingkat unggun si rencanakan tanggal 20 Maret tua si masuk-masuk. Tak kami bas pengkawali Tuhan, perdalan kena alumahuli. Jana terpilih pertua si akan ngelai Tuhan di tengah-tengah sektor Kolose, si sentuduras perhatian Tuhan. Pasu-pasu pe anak-anak kami permata ras KKR. Ajari kami orang tua jadi usihan Tuhan, man anak kami. Basar kini tekan ngelakukan si mahuli. Semaka anak kami pe gecap kena keleng atendu, tetap ian jagai dirina, tutus bas persekolahan pendahin na Bapa ras. Matengat ia bas pergaulan na. Sebab gejap kena uga belina kelang ati Tuhan na naik kelukna. Metadakal kami anak kami banci berperan aktif bas perdalanan bangsa dan negara bagi Tuhan muat bagi ibas pelayanan di tengah gereja Tuhan. Pasu-pasu pe bangsa ras negara kami Tuhan, pasu-pasu pemerintahan kami, pasu-pasu aparat keamanan tenaga kesehatan, pasu-pasu masyarakat Indonesia. Pasu-pasu proses vaksinasi Tuhan. Ajari kami gelah tetap kami dalamkan protokol kesehatan, arkitekan kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Ibas kuasa Tuhan, tak kami Bapak, ibas waktuna, banci ngadi penyebaran COVID-19. Ras jaga kawali bangsa kami Tuhan, pada ukur kala siatena ngerontangi kinerja dan bangsa kami. Ibas kuasa Tuhan, tetap terjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Bujur Bapa, kenti sinari sirang kami bas PJJ Indah, tapi kuasa kelang ati Tuhan tetap ngarak-ngarak kami. Beringendang jadi bagin kami guna istirahat, pada pertunduk kami Tuhan, mendak kami war pepagi alu daging bugis, mata terang ukur sapa. Bersama Tuhan, kami jalani hari-hari kami. Bersama Tuhan, kami menyatakan kuasa kasih Tuhan. Enak kami ras pertoton kami Tuhan, dan kami kukam, ibas kelar Yesus Kristus Tuhan, dan jus sama kami singgelu, cingo ngajari kami pertoton Tuhan, minta dagi ras-ras, o Bapa kami sini surga, kelandui pebadi amin, ramin kini rajandu, selami peraten di bas dunia enda bagi ni surga, mereka minman kami akan cukup bas warisi senda enda, alami min salah kami, bagi alami kami salah kalak tempat kami, alami kami bakam ku bas percubaan, tapi ulangilah kami edu silat nari, sabab kamkap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si nekah-nekahna. Amin. Jojo aman banta krina, sehat-sehat kita. Bujur pendeta, ibas pelayanan do, Tuhan tetap semasu-masu, kesehatan dan pelayanan do. Jadi, man banta krina, puji Tuhan, Peata, ibas beri endang gordalan alimuhuli, jadi gundari, israhkan kami man pengurus, adilit momo, israhkan kami man pengurus,